ruas tol Jakarta menuju BSD Tangerang Selatan kembali terendam banjir pada Kamis sore. Akibatnya, sejumlah kendaraan terjebak kemacetan panjang di ruas tol tersebut sejauh 2 km. Kemacetan ini diakibatkan karena ruas tol kembali terendam banjir hingga setinggi 70 cm. Selain karena hujan deras, banjir juga diakibatkan karena buruknya sistem drainase yang berada di sisi kiri dan kanan tol. Akibatnya terjadi kemacetan sejauh 2 km dari arah Jakarta menuju BSD maupun arah sebaliknya. Bahkan sejumlah kendaraan diberhentikan petugas hingga menunggu banjir surut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Anyus melaporkan. Pemirsa, hujan deras mengguyur ibu kota pada Kamis sore tadi. Akibatnya sejumlah akses jalan terendam banjir dan menimbulkan kemacetan. Beginilah kondisi Jalan Bekasi Barat, Jatinegara, Jakarta Timur yang tergenang air sekitar 40 cm sepanjang 400 meter dari arah stasiun Jatinegara menuju Cipinang pada Kamis sore. Meski kemacetan terjadi, belasan kendaraan roda 2 dan bajai tetap nekat melintas. Akibatnya kendaraan mereka pun mogok. Selain itu juga terlihat perlintasan kereta api di sekitar lokasi juga tergenang air. Diketahui genangan ini terjadi karena saluran air yang buruk. Sementara itu, ruas Jalan Ahmad Yani Cempaka Putih Jakarta Pusat hingga malam tadi masih terendam banjir. Tidak berfungsinya dengan baik saluran drainase yang ada membuat ketinggian air mencapai 50 cm. Akibatnya jalur lambat dari arah Pulau Gadung menuju Senen terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan kecil. Sejumlah pengendara roda 2 memilih putar balik dan mencari jalur alternatif lain. Namun ada juga yang tetap nekat menerobos meski pada akhirnya mogok. Banjir aja nih, gara mobil ngalangin jadi nggak bisa jalan. Jadi berhenti ya masuk air lah, kalau berhenti kan kalau gas terus kan enggak. Jadi nggak tahu banjir. Redanya hujan membuat ketinggian air yang semula menutup seluruh permukaan aspal jalan mulai berangsur surut. Jalur lambat pun kembali bisa dilalui kendaraan meski harus melaju di sisi sebelah kanan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tembok MTSN 19 Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan roboh Kamis petang. Akibatnya 3 siswa meninggal dunia. Video amatir merekam sesaat setelah tembok MTS 19 Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan roboh. Tembok menimpa sejumlah siswa yang sedang bermain di dekat tembok. Akibatnya beberapa siswa meninggal dunia dan lainnya terluka. Korban luka dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Tembok diduga roboh akibat tidak kuat menampung debit air dari selokan yang tidak jauh dari lokasi. Saat kejadian, hujan turun deras dan membuat sekolah ini terendam banjir. Saya situ nyari korban aja. Yang korban yang ketiban posisi tembok, ada tembok panggung sama tembok pagar. Nah itu dia tembok pagar timpa tembok panggung. Nah, anak-anak yang pada main di situ. Berarti anak-anak sekolah ini lagi pada main di panggung, Pak? Iya, di bawah panggung. Oke. Itu berapa orang, Pak, total, Pak? Kalau kurang lebih sih lebih dari 3 kalau pada main. Cuman kalau untuk sementara ini korban yang kena musibah baru 3 orang yang dibawa ke rumah sakit. Belakang sekolah itu tanggul yang rubuh. Anak-anak, sedangkan anak-anak itu lagi bermain di situ. Nah, tanggul itu rubuh langsung di grup. Nah, itulah ada peristiwa yang terjadi, ada yang meninggal, luka-luka dan sebagainya. Itu tanggul kali sungai? Tanggul sekolah. Oh, tanggul sekolah, Pak, ya? Petugas gabungan dari kepolisian dan damkar yang berada di lokasi mencari adanya korban yang diduga masih terjepit. Untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah bergabung dengan Esra Ambarita yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.
Selamat malam Esra, bagaimana situasi di MTSN 19 Pondok Labu saat ini? Iya, selamat malam Jila dan juga pemirsa. Di tempat saya mengabarkan atau tempat terjadinya tembok runtuh di MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan ini memang situasinya tengah ditangani dari pihak kepolisian maupun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta. Dan untuk diketahui bahwa tembok runtuh ini disebabkan karena intensitas hujan yang sangat tinggi maupun debit air yang sangat tinggi yang terjadi sekitar pukul 3 sore tadi. Dan untuk mengetahui seperti apa informasi terbaru, saya akan mengajak Anda berbincang langsung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta. Bapak, selamat malam. Malam, Mbak. Ya. Terkait hal ini, Bapak, sudah ada informasi terbaru apa, Bapak? Kami dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta ya, BPBD, ada Dinas Damkar, ada dari Satpol PP dan banyak lagi, termasuk juga dari unsur Polres Jakarta Selatan dan pemerintah kota Jakarta Selatan. Yang pertama kami tadi ada di lokasi ya, kemudian kami melakukan mensterilkan kawasan ini. Kita tahu malam ini sudah ada polis line yang dipasang oleh Polres Jakarta Selatan. Tadi pun saya sudah langsung menuju ke Rumah Sakit Prikasih. Kami berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, dengan kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan, dengan keluarga korban. Alhamdulillah malam ini ketiga korban meninggal dunia sudah menuju ke rumah duka dan insya Allah besok pagi akan dimakamkan. Adapun untuk 3 korban luka semuanya sudah dipulangkan. Berkaitan dengan itu kami dengan BPBD dengan seluruh jajaran ada di lokasi bersama ini, dengan ada Pak Camat, Lurah, semuanya kita melihat langsung kondisi seperti ini. Kejadian ini posisi MTSN 19 ini ada di sekitar kawasan cekungan. Jadi mereka diapit oleh kondisi jalan depan belakang yang cukup tinggi, sehingga pada saat terjadi intensitas hujan yang sangat lebat tadi sore, ada semacam air bah lah ataupun air luapan dari gorong-gorong yang sangat besar dengan debit yang sangat kencang, merobohkan tembok yang ada di belakang stage atau panggung yang ada di MTSN 19 ini. Tadi ada anak-anak yang memang di videonya sudah beredar, anak-anak sedang bermain air, tiba-tiba kerubuhan oleh tembok akibat tadi terjangan dari air yang ada di limpasan di belakang posisi sekolah ini. Kira-kira gitu. Baik Pak, untuk kondisi dari tembok sendiri ini bagaimana Pak? Dalam keadaan rapuh atau bagaimana? Sebetulnya temboknya juga kondisinya tidak rapuh ya. Ada 2 tembok sebetulnya. Ada tembok yang ada di posisi yang ada di badan jalan, dan ada tembok yang memang menjadi tembok sekolah. Namun pada terjangan air sangat keras itu, temboknya yang belakang itu menghajar tembok yang ada di sekolah ini, sehingga menimpa anak-anak yang saat itu sedang bermain di stage yang ada di belakang kita ini. Terakhir Bapak, upaya penanganan ke depan yang dilakukan dari Badan Penanggulangan apa? Yang pasti kita nanti menunggu hasil penyelidikan ya dari pihak Polres Jakarta Selatan. Nanti sepenuhnya akan menjadi kewenangan kantor Kementerian Agama dan MTSN yang untuk merapikan lokasi ini. Yang pasti kita juga mengingatkan kepada warga Jakarta, berdasarkan rilis dari BMKG, kita harus mengantisipasi terhadap kemungkinan cuaca ekstrim sampai 8 Oktober mendatang. Ya, pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta. Memang disebutkan telah dilakukan sejumlah penanganan untuk mengantisipasi maupun nanti menindaklanjuti dari tembok roboh ini. Untuk diketahui update informasi, 3 siswa meninggal dunia dan sebanyak 3 siswa mengalami luka-luka dan sudah dikembalikan ke rumah. Kembali ke studio Zila. Baik, terima kasih Esra Ambarita atas laporan Anda langsung dari Cilandak, Jakarta Selatan. Pemirsa, tak hanya di ibu kota, hujan deras juga mengguyur sejumlah wilayah. Akibatnya sejumlah pohon tumbang, fasilitas umum terendam banjir hingga warga harus dievakuasi ke tempat yang aman. Hujan deras membuat sebuah mobil tertimpa pohon di Pangkep, Sulawesi Selatan. Sebuah pohon setinggi 30 meter menimpa 1 unit mobil mewah di bagian kap depan. Petugas dan warga setempat berupaya evakuasi pohon yang tumbang. Sementara itu, di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sejumlah sekolah termasuk Ponpes terendam air dengan ketinggian mencapai lebih dari setengah meter. Sejumlah santri harus mengevakuasi peralatan sekolah yang terendam banjir ke tempat aman. Di wilayah yang berbeda, Sekolah Dasar Negeri 172 di Jalan Citra Handayani, Palembang, Sulawesi Selatan terpaksa diliburkan. Ketinggian air mencapai paha orang dewasa tidak memungkinkan siswa untuk belajar.
Ini di hujan dari kemarin ya, hujannya dari sore hujan ini sampai malam deras sekali hingga jadi begini. Jadi sekolah terendam sebatas mana nih Bu tadi? Kalau di kelas yang bawah ada 3 lokal, batas paha orang dewasa. Ya, kalau di sini di kantor batas lutut. Jadi terpaksa diliburkan. Ya terpaksa diliburkan karena bagaimana akses perjalanan menuju ke sekolah ini sebatas pinggang orang dewasa. Jadi anak-anak tidak bisa ke sini ke sekolah. Banjir di beberapa titik kota Palembang belum juga surut. Kendaraan yang memaksa menerobos lokasi banjir banyak yang mogok sehingga dibantu warga sekitar. Dari tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah gelandangan dan pengemis menangis histeris ketika dirazia oleh petugas gabungan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Selengkapnya akan hadir usai jeda.